Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami, di mana kami membuat sebuah aplikasi pemesanan kafe untuk memenuhi tugas dari multiplatform. Di sini kami membuat sebuah database di mana terisi dengan dua buah tabel, di mana tabel pertama yaitu tabel pembukuan berisi nomor order, nomor meja, dan subtotal. Pada tabel transaksi berisi nomor order, nama pesanan, harga, KTY, total harga. KTY merupakan jumlah dari pesanan, sedangkan harga merupakan harga dari pesanan. Total harga ini merupakan harga dikali total pembelian dari pesanan ini. Sebelum kita lanjut untuk mengetahui source kodenya, kita runkan dulu untuk mengetahui apa yang kita kejar dari program ini. Tapi sebelum ke sini, kita harus ke homepage dulu. Kita run homepage-nya dulu. Di sini, ini merupakan halaman awal, halaman paling awal dari aplikasi pemesanan ini. Di mana di sini ada dua tombol, menu dan click me. Click me ini merupakan sebuah fitur tutorial yang kami buat agar memudahkan para user memahami tombol-tombol yang ada di dalam aplikasi ini. Apabila kita klik me, kalau kita ingin mengikuti tutorial, kita tinggal tekan yes. Tapi apabila kita tidak mengikuti tutorialnya, maka langsung ada petunjuk untuk mengklik tombol menu. Ini tombol ini. Tapi untuk mengetahui fiturnya, kita harus mengklik tombol tutorial dulu ya. Di sini, seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan tombol menu. Tombol menu berfungsi untuk masuk ke dalam halaman menunya. Ini ibarat halaman dari sebuah buku. Ini merupakan halaman awalnya, halaman paling awal, sebelum dibalik menjadi halaman yang berisi dengan menu-menu. Di sini, tanda silang ini merupakan kita untuk keluar dari tutorialnya. Muncul seperti box dialog lagi. Kalau kita mau keluar, tinggal tekan ya. Tapi untuk lanjutkan, tekan ini. Di sini ada tombol lagi. Ini digunakan untuk lanjut ke halaman yang selanjutnya. Misalnya kita dari halaman makanan nih. Kita mau tengok minuman. Kita tinggal tekan atau klik tombol ini tadi. Selanjutnya kita next lagi. Nah, di sini. Ini seperti ini untuk kembali. Ini untuk selanjutnya. Begitu. Terima kasih telah mengikuti tutorial. Di sini muncul lagi box dialog setelah kita selesai mengikuti tutorialnya. Sesuai dengan tutorial tadi, kita tinggal klik ini menu. Muncullah halaman menu makanan. Di sini ditampilkanlah nama makanannya serta harga-harga makanannya. Kita lanjutkan. Di sini ada minuman, ditampilkanlah nama minumannya serta harga-harganya. Beserta juga gambaran-gambaran dari beberapa minuman dari tampilan ini. Selanjutnya kita menuju ke form pemesanan. Di sini, satu ini merupakan nomor order. Nomor order inilah yang menandakan nanti berapa total belanja dari nomor order ini. Misalnya kita pesan nasi goreng spesial. Nomor mejanya kita buat 2. Jumlah nasi gorengnya kita buat 2. Kita tambahkan. Di sini, penambahan ini langsung masuk ke database-nya. Di database transaksi ini, muncul langsung nasi goreng yang kita pesan tadi. Kalau misalnya kita pesan lagi misalnya kita pesan orange juice. Kita beli satu aja gitu. Kita tambah. Nah, tambah nih kan. Orange juice-nya udah ada nih. Dan di database juga akan ada orange juice-nya. Nah, kalau misalnya kita pengen nasi goreng ini kayaknya kebanyakan lah gitu kan. Kita tinggal edit. Gimana caranya? Kita tekan nasi gorengnya. Kayak gini, kita tekan nasi gorengnya di sini. Hingga muncul semua pilihan yang ada di sini. Kembali ke sini. Langsung kita buat jumlahnya menjadi 1. Kita tinggal tekan edit. Nah, akan berubah menjadi 1 nasi gorengnya. Di database-nya juga begitu. Akan menjadi 1 nasi gorengnya.
Selanjutnya, apabila kita nggak jadi nih pesan orange juice, kita tinggal tekan delete. Sehingga nanti di database-nya juga orange juice tadi akan hilang. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita udah yakin nih dengan pesanan kita tinggal simpan nih database-nya, lalu aplikasi keluar. Dan juga di sini di pembukuan nomor order 1 tadi di nomor meja 2 belanja 28.000 begitu. Selanjutnya untuk source code-nya, source code yang kita run dulu ya. Yang kalau fitur dari kayak fitur homepage, yang klik me tutorial itu merupakan fitur yang kami gunakan source code-nya seperti cuman pindah-pindah Gframe aja. Yang banyak source code kami adalah di sini di buyer.java ini. Di sini kita ingin mengetahui dari mana sih nomor order ini datangnya. Apabila kita ingin mengetahuinya, di sini kami menggunakan kelas dari nomor order di sini. Jadi kami juga manggil database itu langsung dari nomor order. Nah, di situ. Jadi di sini waktu dibuat itu kan dipanggillah database-nya nomor order. Kalau misalnya nomor order tuh barisnya 0 nih pertama kan. Terus dibuatlah perulangan gitu, baris sama dengan rst get row. Misalnya barisnya sama dengan 0, maka isi nomor order nih, ini isi nomor order nih. Nih, isi nomor order nih, maka akan nampilkan 1. Tapi kalau misalnya udah ada nih 1 misalnya nomor ordernya, jadi dia akan else terus. Jadi 2 nanti 3, 4, 5, 6. Kami juga masukkan nomor order itu di sini di public bayarnya, biar langsung terkonek database yang sini. Jadi semua semua dari program di Gframe Bayar Java ini langsung terkonek ke database-nya. Selanjutnya, untuk pilih pesanan ini, kami menggunakan combo box. Pilih pesanan ini, kami buat combo box-nya gini. Ini adalah kondisi-kondisinya. Jadi, ketika kita pesan nasi goreng spesial, lalu bakal muncullah di harga nih langsung harganya. Karena di sini ada kondisinya gitu. Begitu. Selanjutnya, untuk quantity ya tinggal diisi aja quantity. Kayak ngisi quantity. Selanjutnya pada tambah nih. Kita klik tambah. Di sini kami membuat sebuah kondisi di mana kalau misalnya nama pesan itu masih kosong, terus isi nomor meja kosong, isi KTY kosong, di situ muncul nanti show dialog gitu, datanya belum lengkap. Tapi kalau udah lengkap semuanya, nanti bakal muncul show dialog Anda yakin dengan pesanan Anda. Di sini langsung masuk dia nih. Kita masukkan dia ke dalam sebuah variabel kan, nama pesan get text-nya. Kita masukkan ke nama pesan ini, masukkan ke sini. Jadi semua itu kita masukkan ke variabel baru. Sehingga setelah itu kita masukkan dia ke dalam database-nya. Kita insert into transaksi values. Seperti ini. Model add row ini berguna untuk tabelnya. Kita tambah kan, jadi di tabelnya tuh nambah juga dia, jadi kayak ngikut gitu. Jadi waktu misalnya kita masukkan nasi goreng spesial harganya segini, KTY-nya 2, jumlahnya kalian dari ini, jadi nanti di model add row nih masuk semuanya tuh di sini, nama pesannya misalnya nasi goreng, harga, KTY, jumlah, disinilah nanti dia keluar seperti itu. Selanjutnya hitung bayar nih, kelas hitung bayar nih. Kelas hitung bayar nih digunakan untuk nih. Apabila kan misalnya tabelnya banyak nih, tabelnya row-nya yang banyak. Sorry. Row-nya banyak misalnya kan. Misalnya nasi goreng, ada salad, ada jus oren.
Nah, itulah guna hitung bayar nih. Jadi nanti dia notalin semuanya yang ada di array di kolom ketiga. Ini kan kita array tadi nih kan. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi jumlah nih yang ditotalkannya. Begitu. Selanjutnya kita ke reset. Reset nih hanya kayak tombol untuk misalnya di sini di sini ada nomor meja, di sini harga, di sini misalnya kita taruh 2 lah. Kalau kita reset nanti dia bakal hilang semuanya. Kita nggak perlu kayak kita hapus satu lagi kita hapus gitu kan. Mending kita reset lagi daripada kita hapus satu. Ke tombol edit. Di edit nih, apabila kita ngeklik edit nih, sama kayak tadi, kita pindahkan dia ke sebuah variabel baru, lalu di database-nya kita melakukan update. Di mana update, kita set nomor ordernya, isi nomor order, nama pesanan, harga, KTY, total harga, gitu. Jadi, di mana kondisinya tuh nama pesanan sama dengan nama pesanan. Selanjutnya, model add row ini lagi. Ini berguna untuk di database-nya tuh, di database di tabelnya tuh muncul lagi dia apa yang kita ubah tadi gitu. Initial table ini kayak ini initial table tuh class table yang kami buat. Gini, tabel 1 set model. Seperti kita buat secara manual gitu, cuman kita buat jadi kelas biar agak gampang. Jadi di sini kalau misalnya gagal dia akan muncul koneksi gagal. Setelah proses edit nih, in row tabel get selected row nih berfungsi untuk yang data tadi itu, yang data awal tadi itu, yang misalnya 2, akan terremove, digantikan dengan data yang baru gitu. Misalnya kita ubah tadi nasi goreng spesial misalnya. Kita ubah nasi goreng spesial nih dari KTY 1 kan jadi 2. Jadi waktu dia perubahan 2 tuh masuk dia ke dalam new object yang baru. Jadi yang lama tuh tergantikan dengan yang baru gitu. Lalu muncullah hitung bayar lagi, karena kan kalau misalnya dia udah hilang, otomatis jumlah harganya kan berubah juga, jumlah uangnya. Jadi hitung bayar tuh kembali ada gitu untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi. Setelah kita tekan edit tuh semua kembali normal, kayak pilih pesanan, terus nama pesanan jadi 0, terus harganya jadi 0, isi KT-nya jadi 0 gitu. Selanjutnya ke yang kesimpan nih. Disimpan nih. Oh ya, sebelum kesimpan ada sebuah action di mana kita ngeklik TBL1-nya tuh. Ini kita gunakan biar kita bisa dapat value dari row yang dari row-nya itu. Misalnya kita tadi nge-run kan nih kan. Misalnya kita run lagi ya. Misalnya kita buatlah nasi goreng seafood, nomor meja 2. Ini 1. Kita tambahkan misalnya kan. Di sini kalau kita klik, muncul dia. Apa yang menjadi row ini akan kembali ke sini karena kita klik gitu. Kayak kita mengembalikan itu. Mana tuh kita ngeditnya, kita delete-nya gitu. Selanjutnya kita ke simpan. Di simpan nih kita letak hitung bayarnya paling awal. Karena dia kan udah terhitung tuh semuanya kan. Jadi tinggal masukkan ke database saja. Nah, di sini string ordernya, string meja, string total. Total nih tadi nih yang di txt subtotal tuh kita masukkan ke database semuanya. String HSQL. Insert itu pembukuan values. Jadi apa yang kita apakan tadi itu masuk dia ke sini. Ke sini. 28.000 tuh yang tadi. Kalau misalnya kita mau buat yang tadi kan, yang mana tadi? Yang ini. Misalnya kita simpan lagi nih kan, kita simpan nih.
Jadi database-nya tadi itu akan muncul lagi tuh nomor order yang kedua sama subtotalnya tadi 25.000. Jadi nomor order yang kedua nih, orang yang ngorder kedua nih di nomor meja yang sama, dia tuh belanja sekitar 25.000. Selanjutnya di sini setelah kita masukkan database-nya, selanjutnya ada message dialog itu, box dialog. Terima kasih sudah memesan, silakan ditunggu. Lalu kembali semuanya nanti pilih pesanan jadi pilih pesan. Tapi ini langsung juga nanti dia akan exit gitu. Selanjutnya delete. Delete ini kami buat simple simple aja. Di sini kami apabila kita tekan delete nanti muncullah warning box dialognya kan. Anda ingin menghapus pesanan ini, kalau kita tekan iya, misalnya yes option nih, ini kami kondisikan yes option kan. String nama pesanan. Nama pesan .get text ya kan. Di sini SQL-nya kita delete from transaksi where nama pesan sama dengan nama pesan get text gitu. Jadi dia ini bakal ngedelete di mana nama pesan titik get text ada isi gitu. Kita tekan nama pesan itu. Kalau kita udah tekan tuh kan kita delete misalnya. Jadi dia nih tabel yang tadi itu, tabel yang kita buat tadi itu, tabel yang misalnya nasi goreng tadi itu, kita klik misalnya kan, kita delete, lalu dia hilang karena ini in row get selected row gitu. Juga ada hitung bayar karena apabila sebuah pesanan hilang, maka total jumlahnya, total harganya juga berkurang gitu. Ini tombol reset tadi. Mungkin sekian aja yang bisa kami sampaikan.